Halo, kembali bertemu dengan saya, Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Terima kasih ya malam-malam nemenin saya hari ini. Semoga kita bisa bertemu 1,5 jam ke depan dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yuk, kita mau ngobrolin apa? Tentang asam lambung? Yuk, tentang apa nih? Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Yuk, perkenalan dulu, kalian dari mana? Saya dari Ciputat, Tangerang Selatan. Kalian dari mana itu? Yuk kenalan. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap ya. Semoga like ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih buat kedatangan semua. Sebelum saya teman-teman, sebelum saya nanti share atau bicara tentang materi atau menjawab pertanyaan kalian, kenalkan dulu, saya Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita. Klinik Herbal Kebun Kita ada di Tangerang Selatan, Ciputat, dan kami mendedikasikan diri untuk mengobati penyakit-penyakit kronis yang sudah shopping dokter, yang sudah berobat ke sana kemari, belum ada perbaikan. Nah, oleh karena itu kita memberikan berbagai pelayanan, antara lain tentu konsultasi online maupun offline, dan treatmentnya tentu dengan cara-cara alami. Antara lain adalah pemberian herbal, kemudian dengan akupunktur, dengan bekam, fasdu, bahkan pijat nasional dan hipnoterapi. Nah, kita juga memberikan injeksi atau infus vitamin yang dibutuhkan dan juga memberikan sedikit pelayanan medis seperti tindakan minor seperti sunat atau operasi lipoma, ganglion, dan yang menarik adalah perawatan luka diabetes, terutama untuk kalian yang mengalami luka diabetes sudah kesana kemari atau sudah berbulan-bulan tetapi tidak ada perkembangan. Silakan datang ke klinik kami dan alhamdulillah perpaduan antara medis dan alami ternyata memberikan hasil yang maksimal. Jadi gitu teman-teman, dan semoga doakan sebentar lagi klinik kami bisa memiliki treatment hiperbarik, terapi hiperbarik, supaya proses regenerasi sel dalam konsep kami menjadi lebih sempurna. Terima kasih ya untuk Pak Sikumbang Jaya, untuk teman-teman yang sudah hadir menemani saya malam ini. Semoga malam ini kita bisa banyak ngomong berbagai hal dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, sedikit aku mau cerita bahwa sekarang ini yang datang ke saya penderita asam lambung kronis, dan tanpa mereka sadari sebetulnya mereka terkena gejala radang usus. Gejala radang usus itu antara lain letaknya di pinggang sebelah kanan, terus perut pusar ke bawah, dan juga sampai panas perut ke bawah, kemudian ada rasa melilit, dan kalau selanjutnya adalah diare dan sembelit secara bergantian atau berkala. Dan kalau sudah komplikasi biasanya akan menyebabkan ISK atau pipis berbusa, gangguan haid, fatty liver, dan terakhir adalah diikuti dengan gangguan diabetes. Nah, jadi teman-teman, tanpa kalian sadari sebetulnya gejala-gejala kalian itu sudah ke arah radang usus, dan itu biasanya didahului dengan asam lambung yang tidak kunjung sembuh. Minum obat sembuh, kumat lagi, minum obat sembuh, kumat lagi, demikian seterusnya sampai tahap kamu merasakan nyeri di perut sebelah kanan, sampai ke pinggang, sampai ke paha, sampai ke selangkangan, dan panas di perut bagian bawah sampai melilit. Nah, itu sebetulnya sudah gejala radang usus. Gejala radang usus ini tidak selalu kelihatan di USG. Karena apa? Kalau di USG itu harus lukanya besar, tetapi di kolonoskopi kadang-kadang bisa tampak. Setidaknya akan terjadi pembengkakan. Nah, kalau terjadi pembengkakan, maka biasanya akan diikuti penyempitan usus kecil. Bukan berarti nggak bisa sembuh. Bisa sembuh, tetapi butuh proses yang lebih panjang daripada penderita asam lambung kronis. Kalau akut mah udahlah, nggak usah dibahas ya. Kalau akut itu baru saja terjadi, kayak misalnya gastris sering sakit
minum teramah aja suka-suka dia sudah membaik. Minum obat dokter membaik, setelah itu lama nggak kambuh baru kambuh lagi. Itu namanya akut. Tetapi sebetulnya kalau emang punya asam lambung saat akut itu ya kalau bisa dijaga jangan kumat-kumat lagi ya, supaya tidak berlanjut menjadi kronis. Dan ketika kronis, sekali lagi segera hentikan. Oleh karena itu jangan hanya mengandalkan pakai obat medis saja, gunakan juga dengan obat-obat alami supaya terjadi regenerasi sel, juga dengan gaya hidup sehat. Nah, asam lambung yang masih akut atau masih kronis atau sudah kronis itu biasanya yang sakit masih bagian perut atas atau pusar ke atas, perih, begah, kembung, nyeri belikat, dada panas, lidah putih, lidah pahit, kerongkongan mengganjal, kemudian seperti ada bola-bola berjalan di atas perut, kram, kembung. Kemudian apalagi sering lapar atau kenyang terus, sering lapar atau kenyang, nggak pernah merasa lapar. Nah, itu masih akut. Tetapi nanti sebetulnya kalau sudah sering lapar itu masih sudah nggak akut sih, kalau sudah menuju kronis. Kalau sudah sering lapar atau kenyang terus itu sudah kronis. Karena apa? Itu sudah mengganggu pengeluaran hormon kenyang, hormon lapar. Hormon lapar terganggu, otomatis akan mengganggu keluarnya hormon kenyang. Nah, ketika kalian sudah menderita kesemutan, kebas, anemia, rambut rontok, kemudian mata buram, keliangan, telinga berdonging, nah itu sebetulnya tandanya sudah ke arah kronis. Seseorang akut tidak akan sampai ke tanda seperti itu. Tetapi kalau kalian sudah sampai ke tanda-tanda itu artinya sudah kronis, harus segera dihentikan. Disembuhkan maksudnya. Dihentikan gampang. Kalian menghentikan gejala itu dengan obat medis pasti cepat. Tapi untuk jangka panjang itu biasanya justru sebaliknya, malah akan semakin memperburuk kualitas mukosa lambung, terjadi penipisan, dan kemudian mengurangi imun dari lambung, daya tahan lambung menjadi semakin berkurang. Akibatnya apa? Maka menjalar ke usus, mulai dari usus kecil, duodenum, menjalar ke jejunum, akhirnya ke ileum, kemudian ke usus buntu, dan akhirnya bisa ke betul-betul usus. Nah, itu artinya teman-teman kamu harus sudah lebih waspada lagi. Kalau sudah terkena radang usus, maka sangat mudah terjadinya komplikasi merembet ke organ-organ sekitar. Seperti tadi yang saya bilang, gangguan haid, kemudian keputihan, gangguan saluran kemih, pipis tidak tuntas, pipis berbusa, kemudian terkena fatty liver, empedunya mulai bermasalah. Bahkan bisa timbul polip-polip, entah di empedu, entah di lambung, atau entah di usus kecil, atau juga timbul kista. Nah, kalau udah begitu ya tentu saran saya bukan lagi kamu harus belajar, bukan lagi kamu berusaha untuk menyembuhkan secara mandiri, tapi saran saya segera berobat alternatif boleh alami dengan ahlinya. Karena apa? Kalau sudah sampai ke radang usus itu sebenarnya penyembuhannya semakin panjang, komplikasinya mengintai, dan itu butuh pantauan secara ketat oleh seseorang yang sudah ahli. Bisa siapa saja, berdoa semoga Allah pertemukan kalian dengan seseorang yang tepat yang bisa menyembuhkan gejala-gejala asam lambung kalian. Hari ini saya tuh mendapatkan salah satu teman grup kita melaporkan beliau sudah 9 hari menggunakan teramah dan kawan-kawan, 5 kawan tepatnya ya, tapi di hari ke-9 itu terjadi nyeri luar biasa pada perutnya dan panas, dan akhirnya beliau konsultasi ke saya. Tapi sebelum konsultasi periksa dulu ke kota untuk USG, dan ternyata di USG itu ketahuan ada empedu. Pulang dari kota dibawain dokter berapa obatnya, banyak banget, ada 6 kalau nggak salah. Nanti aku cek ya, obatnya banyak banget, ada 6 obat. Sebentar ya, ada 6 obat yang dibawakan beliau, dan 2 obat itu untuk GERD, 1 obat untuk gastritis, 1 obat untuk kram perut, artinya relaksan otot, 1 obat untuk batuk empedunya, sama sekali nggak diminum. Kemudian beliau pulang, dan di perjalanan tadi itu sempat pagi itu diare 2 kali, diare yang ketiga itu keluar ijo-ijo
ini belum minum obat ya, obat dari dokter tadi. Keluar BAB yang agak lembek dan keluar hijau-hijau, dan tadi baru saja telepon saya untuk konsultasi, dan itu sebetulnya teman-teman, keluar hijau-hijau itu adalah lumpur empedu. Dan benar, setelah hijau-hijau keluar, perutnya terasa enak. Dulu ketika habis makan pasti perutnya terasa panas dan perih dan sakit, tapi setelah BAB yang ketiga keluar hijau-hijau rasanya nyaman sekali, lebih nyaman daripada sebelumnya. Nah, beliau masih menggunakan 5 sekawan, dan proses ada saat di hari ke-9 ada rasa perih, ada rasa nyeri luar biasa dan panas. Itu sebetulnya proses ketika 5 sekawan ini mulai mencapai targetnya, dan tentu akan memberikan rasa yang sangat tidak nyaman, karena sebetulnya beliau sudah pernah detoxnya kalau nggak salah sampai keputihan atau apa ya, nanti saya agak lupa ya detoxnya, coba saya tanyakan ya, karena udah hari ke-9 itu bukan detox lagi ya. Nah, tentang obat dokter yang diberikan tadi, beliau dibawakan 6 obat dokter. 4 berhubungan dengan gejala asam lambung, 5 berhubungan dengan gejala asam lambungnya, dan yang 1 berhubungan dengan batuk empedu. Saya bilang nggak usah, batuk empedu juga nggak usah, karena toh juga udah keluar. Tapi nanti kita lihat selama seminggu, jika ternyata tidak bersih dengan program pecah batuk empedu, maka obatnya mulai masuk. Tapi saya kira biasanya udah bersih, tidak pakai apa-apa saja, tadi udah keluar ya, dengan pola makan yang benar, 5 sekawan itu alhamdulillah bisa keluar. Nah teman-teman, obat-obatan ini yang diberikan oleh dokter terdiri dari 4 itu antara lain golongan PPI. Ada 2 golongan PPI, dan ada antibiotik juga, dan ada 1 sebagai relaksan otot. Maka ini kalau obat diminum sudah pasti kamu akan terjadi sembelit, udah pasti. Dan ketika terjadinya sembelit, maka pengeluaran empedu dari kantong empedu semakin sulit. Maka resiko terjadinya bantu empedu semakin tinggi. Jadi kalau teman-teman yang tadinya asam lambung tidak disertai batuk empedu, kemudian tiba-tiba ada batuk empedu, sangat mungkin pengaruh dari efek samping pemakaian obat-obatan yang berlebihan. 2 PPI, ada antibiotiknya, kemudian juga ada untuk relaksan. Itu semua 2 PPI saja udah pasti akan memberikan efek sembelit. Coba siapa di sini yang menggunakan obat-obatan yang pakai kata prazol, sembelit nggak? Yang kedua, relaksan otot, maka semakin mencegah otot untuk peristaltik, sehingga tidak bisa BAB, semakin sembelit. Dan gerakan peristaltik inilah sebetulnya yang akan merangsang gerakan ini perasan kantong empedu. Ketika kantong empedu memeras, maka keluarlah empedu untuk mencerna makanan. Tetapi ketika tidak terjadi peristaltik, rangsangan pemerasan empedu tidak terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya garam empedu menumpuk di kantongnya dan terjadilah batuk. Dan oleh karena itu tidak heran kalau saya menjumpai orang penderita radang asam lambung disertai dengan empedu. Prosesnya begitu, sebelumnya nggak ada, dan itu menimbulkan nyeri yang bertambah, biasanya sebelah kanan. Oleh karena itu kalau sudah sampai ke empedu, itu sebetulnya adalah sudah merupakan asam lambung kronis gitu guys. Jadi boleh kalian menggunakan obat-obatan, tapi tidak untuk jangka panjang dan dengan terukur, karena efek sampingnya yang kadang-kadang membuat kita semakin menderita. Oleh karena itu, kalau kalian tetap memilih, boleh nggak dok saya minum obat dokter? Gunakan, dampingi dengan herbal, karena herbal itu akan membackup efek samping dari obat-obat yang kalian minum. Dan dengan herbal atau dengan cara-cara alami, gaya hidup sehat itu yang akan meregenerasi sel gitu guys. Oke, silahkan kalian bertanya dan sabar ya. Saya akan jawab pertanyaanmu dari atas ke bawah. Tolong pertanyaannya jangan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang akan saya minta izin untuk aku blokir, karena pertanyaanmu yang berulang-ulang itu menyebabkan terjadinya nilai negatif dari TikTok, maka liveku bisa diblokir. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Yuk, kita absen dulu. Kalian dari mana saja?
malam-malam masih bisa nemenin saya, thank you banget ya. Aku kira udah banyak yang tidur, ternyata masih bangun. Tapi yang pasti penyakit asam lambung sekarang menjadi kayak penyakit flu. Siapapun pasti terkena asam lambung. Yang masih ringan, anak-anak remaja di bawah 20 tahun yang masih ringan segera sembuhkan. Karena jika kamu tidak sembuh, maka artinya kamu sudah menabung untuk komplikasi ke 10, 20, 30 tahun mendatang. Butuh waktu lama sampai terjadinya komplikasi, teman-teman ya. Jadi kalau kalian Jadi kalau kalian sakit tapi tidak segera diobati, maka itu artinya kalian sedang menabung untuk beberapa tahun ke depan untuk penyakit yang lebih parah. Karena sebetulnya tubuh kita itu saling berhubungan. Kayak tadi, asam lambung kok ternyata bisa menyebabkan batuk empedu ya. Asam lambung ternyata bisa kan menyebabkan ISK. Artinya itu sudah turun ke bawah. Kudus, thank you sudah hadir. Jepara, Probolinggo, thank you udah hadir ya teman-teman. Momnia, siapa nih? Momnia, aduh gak bisa baca deh, aku terlalu kecil. Terima kasih buat kehadiran teman-teman di sini yang udah nemenin aku. Thank you, Gerobokan hadir, terima kasih. Oke, mudah-mudahan tadi sekilas tentang asam lambung, batuk empedu, batuk empedu juga. Asam lambung, kemudian tentang radang usus, batuk empedu dan organ-organ di sekitar. Semoga memudahkan kalian untuk memahami tubuh untuk disayang-sayang. Dan kalian juga mulai memperlakukan anak-anakmu yang masih kecil-kecil dengan gaya hidup sehat ya. Jangan dikit-dikit jajan, mereka minta apa diberi, mereka minum selalu minuman jajanan. Makan selalu beli, bahkan lagi bayi pun kamu sebagai orang tua males bikin bubur sendiri. Padahal sebetulnya bubur itu bisa, Palembang hadir, terima kasih ya teman-teman. Padahal sebetulnya bubur itu bisa kamu bikin sendiri, bikin tepung sendiri dari oatmeal, kemudian kamu bikin dari tepung apa, kacang hijau, kamu sangrai dulu, tepung kacang hijau kamu sangrai dulu, dan kamu bikin, dihaluskan menggunakan blender, dan jadilah tepung. Yang bagus pun kamu ada kan biji kacang hijau tanpa kulitnya, karena kadang-kadang kulitnya itu susah dicerna dan akan sedikit membuat kembung si bayi, karena memang masih bayi, enzimnya belum sempurna kayak kita kan. Jadi sebaiknya pilih yang masih bijinya saja, kemudian di blender halus, jadilah tepung kacang hijau. Kalian juga bisa membuang tepung-tepungan yang lain, tetapi saran aku kalau kamu ingin membuat tepung-tepungan yang dari kacang merah atau kacang tanah, itu sebaiknya kering, harus dikukus dulu supaya, saya lupa ada nama senyawa yang bikin kita begah, itu hilang dulu, setelah itu baru dikeringkan, setelah dikeringkan baru dibuat tepung. Untuk kacang-kacangan aku sarankan dikukus dulu. Pengukusan ini akan menyebabkan hilangnya senyawa apa, aku lupa namanya, asam apa ya, aku lupa, asam salisilat atau apalah. Dan setelah asam itu hilang, kemudian dikeringkan dengan disangrai, setelah disangrai baru dibikin tepung. Dulu saya waktu punya anak bayi itu punya banyak sekali koleksi tepung-tepung, dan saya bikin jadwal menu anak saya dari jam berapa, nggak ada yang namanya beli. Jadi gunakanlah asimu, gunakanlah tepung yang kamu bikin sendiri, gunakanlah apa yang ada di dapur, itu membuat anakmu jauh lebih sehat. Dan ingat, ketika anakmu sudah mengenal MSG, micin, maka sudah pasti dia akan kesulitan makan makanan yang alami. Coba kalian renungkan, ada nggak yang namanya MSG tapi membuat rasa asin? Ada nggak? Ada nggak, Kat? Nggak ada, semakin banyak semakin gurih kan? Iya. MSG ada nggak yang membuat asin? Nggak ada. Di situ kalian tanpa sadar mulai memberi asupan terlalu banyak natrium ke anakmu kalau kamu sering memberikan makanan-makanan yang kaya MSG micin. Karena micin semakin banyak tidak memberikan sensorik, tidak memberikan rasa sensasi asin, tapi semakin nyaman, tapi mulut memang kering ya. Terus kalian berikan itu, dan akibatnya apa? Maka kebutuhan natrium buat dia sangat tinggi, dan itu artinya lagi-lagi kamu sedang menabungkan dia, menginvestasi ke masa depan untuk lebih mudah terkena hipertensi. Coba aku tanya di sini, ada nggak anak yang masih 20-an? Lah 20-an sudah terkena hipertensi? Banyak kan? Nah, dari kecil kalian sudah suka jajan. Mulai kapan kita jajan? Dari TK pasti. Sebelum TK juga udah jajan ya. Nah, itu dia. Jangan kenalkan anak. Kalau kalian jadi ibu rajin bikin makanan, cemilan anak-anak sehat,
biasakan mereka diberikan makanan sehat. Didiklah anakmu dengan pengetahuan beberapa tahun ke depan. Itu artinya kamu sudah berinvestasi dia ke masa depannya untuk menjadi lebih cerdas, tidak stunting, dan dengan pemahaman kesehatan yang sangat baik untuk tubuhnya sendiri. Oke, mudah-mudahan sekilas obrolan kita bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ini ada pertanyaan. Floaters mata bahaya enggak, Dok? Untuk masalah floaters mata, saya tidak jago di bidang itu. Silahkan langsung tanya ke dokter mata, berbahaya atau enggak, karena mereka lebih terbiasa menghadapi sakit ini. Minum teramah, boleh minum obat dokter, tergantung obat dokternya apa. Nanti silahkan share apakah obat itu penting atau tidak. Kemudian siapa lagi? Yes. Ini mah penting banget, mohon maaf ini mah. Si ibu nafsu ya kayak kesentuh gitu, salah, harusnya dia beli satu liter mata aku kesini Ke biji aku. Harusnya kemana? ke komisi. Oh, nanti dikembalikan dokter Erna. Minta nomor rekeningnya. Assalamualaikum dokter, mau tanya dok, saya sering masuk angin dok, dan dulu saya pernah sakit mah. Ibu, ada yang batuk-batuk ya? Ada yang batuk-batuk? Oh. Jadi terima kasih untuk Pak Akang yang udah ngasih saya gift. Thank you. Saya tidak bisa balas kebaikanmu, tetapi harapan saya live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ibu kalau sering masuk angin itu, memang kalau nggak hatinya bermasalah, juga lambungnya bermasalah. Jadi segera diperbaiki ya Bu, biar nggak masuk angin. Masuk angin itu maksudnya sering sendawa kan? Nah, itu coba diperbaiki supaya segera sehat dan tidak berlanjut kemana-mana. Minyak zaitun bisa mempercepat menyembuhkan luka lambung dok. Sebetulnya minyak zaitun itu memiliki anti radang. Ketika peradangan di organ kita, tidak hanya di usus tapi di organ kita dikendalikan, maka luka lambung atau sel-sel yang rusak bisa segera dibangun kembali karena tidak ada yang mengganggu. Peradangan itu sangat-sangat mengganggu untuk proses regenerasi sel. Oleh karena itu peradangan harus dihentikan. Dok, kalau peranakan jatuh gimana solusinya? Peranakan jatuh sebaiknya pijet oleh ahli, oleh yang tukang pijet, betul-betul ahli. Di akupunktur juga bisa. Nanti kalau sudah parah pasang cincin, dan biasanya itu dokter kandungan sangat-sangat paham untuk masalah ini. Kemudian mual perut bergas, kenapa dok? Ini karena lambungmu bermasalah. Ini gejala asam lambung, jadi segera perbaiki gejala asam lambungnya. Teramah diminum sebelum atau setelah makan, bisa dua-duanya, mana yang nyaman untukmu. Karena sejatinya teramah itu, ini kok berkurang ya dok? Nggak tahu, udah saya ambil. Kok berkurang sih? Oh, ini lebih besar. Oh, Ini kan lebih kecil. Nah, jadi teramah itu bisa sebelum dan sesudah, karena jadinya seperti riwayat seperti makan. Teramah itu adalah aneka herbal, seperti halnya kamu makan sayur dan buah. Dia memiliki senyawa terpen, memiliki senyawa fenol, memiliki alkaloid, memiliki organosulfur, memiliki karotenoid, dan seterusnya. Itu semua senyawa-senyawa yang mudah juga didapatkan pada sayuran dan buah. Oleh karena itu, kapanpun kalian makan, silahkan, yang penting nyaman di perutmu. Obat saya kembung, oke, kembung itu gejala dari asam lambung dan ada gangguan pada hatimu juga. Bisa dua-duanya. Coba tanya sama yang menderita hepatitis B, ada rasa kembung nggak? Iya kan? Biasanya orang yang menderita hepatitis B juga ada rasa-rasa ada kembung, begah, seperti itu. Obat alami hepatitis B apa? Kunyit dan temulawak. Dok, kalau perut bawah seperti ada benjolan itu bahaya nggak ya? Sakitnya hanya ketika haid. Kalau sakitnya ketika haid itu coba bahaya atau enggak di USG dulu. Jangan-jangan itu ada miom tapi masih ukurannya kecil. Miom itu tumor jinak, tidak berbahaya, tapi sebaiknya USG aja biar diketahui benjolannya itu apa. Ya, rambut saya rontok. Kalau rambutnya rontok bisa karena gejala radang usus, atau bisa karena autoimun, bisa juga karena jamur itu juga ketombe, itu bisa menyebabkan rambutmu rontok. Jadi kira-kira kenapa? Malam dok, malam. Dok, saya sudah merasa 3 minggu ini pusing, kelingan, mual, muntah, badan kayak goyang-goyang.
Ibu Anissa punya asam lambung nggak? Kalau punya ini gejala asam lambung kronis, silakan gunakan temulawak kunyit atau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Oke, saya mau datang ke tempat Ibu, Pak Ibam. Oke, silahkan janjian dulu sama admin ya. Segera bertemu admin. Nanti bisa ketemu besok. Ya, besok sekali nanti. Besok aja ya Pak. Soalnya saya bentar lagi juga keluar kota untuk waktu kira-kira 1 minggu. Dan Bapak kalau bisa besok aja, nanti ketemu admin. Silahkan cek di profil untuk janjian dengan admin. Kemudian penyakit gatal-gatal nggak kunjung sembuh. Kalau gatal-gatal nggak kunjung sembuh, itu artinya ada hatimu sudah lemah. Hati itu organ untuk mendetoks semua yang masuk tubuh kita. Itu tukang detoknya, organ detoknya itu hati. Ketika sudah overload, dan hati ini sebentar ya, hati ini akan membuang sampah detoks tadi, akan membuang racun-racun tadi lewat empedu, dan juga bisa di istilahnya apa ya, diubah senyawanya menjadi tidak beracun. Bahasanya apa ya, undetok, bukan undetok, bahasanya pokoknya meringankan, diubah menjadi senyawa yang kurang beracun, dan nanti akan dibuang ke saluran kencing atau BAB atau ke kelenjar limfo. Nah, ketika sudah overload, toksinnya sudah overload, maka tentu yang keluar keringat akan menjadi lebih banyak. Nah, toksin yang keluar keringat maka akan memancing imun untuk bergerak. Itu sudah otomatis. Imun itu akan terpancing kalau ada yang membahayakan tubuh kita. Begitu racun-racun banyak dikeluarkan oleh keringat, maka imun itu akan bergerak dan timbullah gatal-gatal. Oleh karena itu, detoks dulu hatimu, kuatkan hatimu. Dengan apa? Dengan temulawak dan kunyit, atau gunakan 5 sekawan, dan tentu dengan gaya hidup sehat. Kalau di grup kita, alergi ini cukup mudah disembuhkan. Alergi, hipertensi, hipotensi, asam urat, kolesterol, fatty liver, itu termasuk mudah yang disembuhkan. Dan kita tidak ada grup untuk penyakit-penyakit ini. Karena dengan ikut program kita, itu insya Allah bisa lebih mudah disembuhkan. Gitu ya. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Gimana solusinya? Tadi rambut saya sudah rontok, semoga nanti bisa membaik kembali. Saya ingin sekali ke tempat Ibu. Silahkan Pak ke tempat Bapak. Saya beri kesempatan untuk ngobrol di grup atau mau konsultasi pribadi boleh. Kalau mau ke tempat saya, sebaiknya Kamis saja besok, janjian sama admin ya Mbak. Iya. Siapa sih? Pak Ardi Putra sama Pak Ibam, siapa ini? Pak Ibam Satya siapa namanya kalau di WA ya? Karena nama akun berbeda dengan nama WA ya. Apa ini yang dari Jawa Tengah ya? Enggak, kayaknya dari sekitar sini. Ya. Coba teman-teman kalau mau datang kami saja, karena sebentar lagi saya mau keluar kota. Dok, ini saya lagi kena mah. Tadi jam 19.30 sebelum tidur sudah minum polisilen, terbangun perut bunyi. Terus gimana? Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Dok, sudah dok, bicaranya langsung jawab pertanyaannya saja. Dok, untuk sindrom nefrotik anak emang diharuskan kemo? Sebetulnya pasti ada dokter yang menyarankan kemo, SOP-nya kan ada. Saya nggak begitu paham dengan SOP di dunia medis, karena ini tentu sudah ditangani oleh urologi. Dan saya sudah lama meninggalkan medis dan saya menekuni dunia herbal. Kalau ibu mau, perbaiki saja, dibarengi lagi-lagi. Dibarengi dengan obat-obat alami. Silahkan temui admin, nanti kita bisa ngobrol by phone untuk memberikan solusi yang lebih menguntungkan untuk si anak dalam rangka membackup kemonya tersebut. Karena sindrom nefrotik sampai kemo pasti ada di luar sekedar sindrom nefrotik. Nanti kita lihat, yang saya takutkan jangan-jangan memang karena gejala keganasan. Oke, gitu ya Bu, tapi nggak usah khawatir. Sebetulnya kalau kita hidup itu kan memang banyak kesulitan ya. Hidup itu banyak kesulitan. Jadi sebetulnya kita nggak usah perlu takut, kita hadapi aja kesulitan itu. Dan ketika kita menghadapi step by stepnya, kita harus yakin dan berdoa. Maka Allah lah yang akan menolong kita. Telat haid 11 hari, pagi sering mual-mual, tapi tes pack negatif. Itu gimana? Telat haid 11 hari, pagi sering mual. Ibu Mario tanya aja ke bidan terdekat atau ke dokter, karena mereka biasa menghadapi hal seperti ini. Saya tidak paham.
Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau konsul, silakan. Bu, saya sering sakit pinggang, sakit perut mual, juga sering sakit kepala. Itu kenapa ya? Saya curiga Anda terkena asam lambung kronis dan jangan-jangan sudah gejala ke radang usus. Ibu, saya mau konsul, silakan. Obat asam lambung apa, Dok? Obat asam lambung temulawak kunyit sudah saya bikin series VT-nya. Silahkan klik profil, klik highlight, di sana ada asam lambung gratis, silahkan diklik. Kalau tidak ada perkembangan, bisa gunakan 3 sekawan. Siapa yang datang? Yang jalan siapa? Nggak ada ini. Gunakan 5 sekawan. Gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, kalau bangun tidur badan lemas, detak jantungnya berdetak kencang, itu bahaya apa enggak, Dok? Ibu, kalau kayak gini biasanya, kenapa detak jantungmu berdebar-debar, itu terangsang oleh hipersekresi asam lambung. Ketika kamu bangun tidur, memang itu situasi yang wajar untuk terjadi hipersekresi asam lambung pada semua orang. Cuma pada orang normal kayak saya, tidak menjadi hiper, keluar tapi tidak hiper. Tetapi pada bidang asam lambung terjadilah hiper. Akibatnya itu akan menstimulasi nervus vagus yang mensarafi jantung dan jantungmu menjadi berdebar-debar. Terapi ablasi apa, Dokter? Sebetulnya saya nggak begitu paham terapi ablasi, tetapi ini seperti kemoterapi untuk terapi hipertiroid atau gondong ya kalau nggak salah. Kalau memang perlu, lakukan saja. Tetapi kalau kamu merasa banyak efek sampingnya, aku sarankan lagi-lagi untuk terapi medis yang banyak memberikan efek samping, karena memang mau tidak mau harus dilakukan, maka sebaiknya dampingi dengan obat-obat alami dan gaya hidup sehat. Ya, Dok, saya asam lambung terus kena usus buntu, mungkin karena sering minum obat lambung. Yes. Bintang Cafe, alhamdulillah kamu udah paham ya proses terjadinya asam lambung, kemudian ke gejala radang usus. Semoga kamu segera sembuh dengan cara apapun yang Allah kehendaki, dan harus semangat karena sebetulnya penyakit itu ada obatnya. Kita hanya wajib untuk mencari dan ikhtiar dan berdoa sama Allah, karena yang menyembuhkan itu Allah. Dokter, saya mau nanya, kalau sakit pundak obatnya apa? Kerokan, bekam, akupunktur. Kecuali Anda tahu, dokter saya sakit pundak karena asam lambung atau GERD. Dokter saya sakit pundak karena kolesterol saya tinggi. Dokter saya sakit pundak karena saya kesel. Nah, kalau udah jelas apa sebabnya, maka penyebabnya itu yang kita sembuhkan. Tetapi jika tidak ada penyebabnya, akupunktur, bekam, itu saja sudah lebih dari cukup. Saat penggunaan obat TBC, saya terasa mual, Dok. Apakah boleh saya pindah jadwal dari yang biasanya pagi? Bapak sebetulnya nggak boleh, karena kinerja bioavailability namanya, atau waktu paruh obat itu sudah ditentukan. Jadi caranya ya tentu Bapak harus minum obat mah dulu, dan kalau bisa saran saya didampingi dengan ramuan atau gunakan 5 sekawan supaya membackup efek samping dari antibiotik jangka panjang ini. Insya Allah saya mau datang ke tempat Ibu. Silahkan Pak, tapi temui admin dulu supaya terjadwal ya. Karena saya praktek harus dengan jadwal. Kalau tidak dengan jadwal, mohon maaf banget saya nggak bisa ditemui. Karena jadwal-jadwal saya sudah ada. Dok, anak saya umur 12 tahun sering ada keluhan perut seperti kaku di bagian ulu hati, teraba keras. Itu namanya kram. Kram itu biasa karena ada lecet. Berarti kemungkinan anak ibu sudah terkena gastritis erosif, gejala asam lambung. Ibu konsultasi aja ke saya, karena kalau untuk anak-anak susah ya kalau gunakan herbal. Tadi ada beberapa strategi untuk anak-anak, ibu silahkan konsultasi aja. Kalaupun ibu mau mencoba sendiri dulu, boleh gunakan temulawak kunyit. Saya sudah bikin series VT-nya, ada di profil, di highlight, silahkan klik gratis. Kalau ingin konsultasi silahkan supaya lebih terarah untuk program terapinya. Kalau batu saluran kemih, Anda bisa gunakan akar alang-alang, kemudian bisa gunakan kumis kucing, juga bisa gunakan batu kumis kecibeling. Masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air, diminum dalam waktu 1 hari. Bu Dokter, aku kena asam lambung tapi habis makan kok kayak ganjil di tenggorokan, dada panas. Yes, itu namanya GERD. Jadi perbaiki ya Bu GERD-nya. Dok, kalau saya sudah banyak pikiran asam lambung kamu, Dok, gimana tuh, Dok? Ya tentu kamu harus bisa mengatur pikiranmu.
Pikiran bisa kamu atur dengan banyak zikir, dengan banyak afirmasi. Coba cek di series VT saya tentang tip atasi kecemasan. Silakan diklik gratis, tidak bayar. Kudus hadir, terima kasih Kudus. Mah, apa bisa sebut tahu? Bisa. Jepara hadir, terima kasih. Elmaningsih, terima kasih. Probolinggo hadir, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Ibu Yusnita, selamat malam. Assalamualaikum dokter, anakku umur mau 5 tahun, batuknya sudah berapa bulan tidak hilang, sering mual. Makasih dok. Ibu, kalau Anda mau gunakan madu pro. Kita memiliki madu pro, kita juga memiliki propolis, dua-duanya dipakai. Silahkan cari di etalase, klik profil, klik Linktree, klik keranjang, bukan keranjang kuning, klik toko orange, carilah propolis dan madu pro dan gunakan padaan. Nanti kalau udah beli baru kita berikan cara petunjuk pakainya. Itu akan sangat membantu dengan cara enak. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Aku mau bacakan dulu beberapa testimoni teman-teman kita yang hari ini hadir ya. Testimoni. Alhamdulillah Kak, udah jarang ada sensasi. Sensasi muncul jika badan kurang fit saja Kak. Sekarang jadi sering lapar. Alhamdulillah Kak, tadi udah. Mungkin ya, saya 6 hari lagi 2 bulan. Makanan udah icip-icip dikit-dikit. Alhamdulillah masih aman. Apalagi kalau puasa nyaman banget. Semoga cepat tuntas biar puasa Ramadan tidak ada keluhan lagi. Kalau es sama mie belum berani. Pedes dikit-dikit aman. Alhamdulillah. Saya sudah 9 toples, saya minum, alhamdulillah sudah 70% sudah baik. Kalau 9 toples belum mencapai 90%, ini sangat mungkin karena tidak dibarengi dengan gaya hidup sehat atau pola diet yang dianjurkan. Alhamdulillah dokter, baik. Alhamdulillah hari ini nggak ada keluhan. Perih di usus itu suka tiba-tiba perih. Kadang sehari tiba-tiba suka perih, kadang sehari nggak gitu dok. Gimana ya maksudnya? Suka tiba-tiba perihnya, kadang sehari. Oh gini bajunya. Suka tiba-tiba perihnya, kadang sehari. Suka tiba-tiba perihnya, kadang sehari enggak, gitu maksudnya. Suka tiba-tiba perihnya, kadang sehari enggak, gitu dok. Sekarang sudah enggak keliangan lagi dan sudah enggak melilit lagi. Ulu hati makin sini makin membaik. Alhamdulillah. Beliau ini sebetulnya ada gejala radang usus, tapi ternyata hasilnya cukup bagus. Ya Bu Dokter, alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Berkat ramah kandungan saya bisa jadi subur kembali dan alhamdulillah saya bisa diberi anak laki-laki tanpa ada kekurangan apapun dan sempurna. Amin ya robbal alamin. Ini ada yang sampai ambil. Sebetulnya kalau proses kehamilan banyak juga. Karena ketika tubuh kita memang sudah bagus, itu haid yang tadinya teratur menjadi teratur, yang tidur tidak enak menjadi enak. Jadi sebetulnya program ini tuh sebenarnya lebih tepat ke program regenerasi sel. Doakan sebentar lagi semoga klinik kita memiliki terapi berbalik sehingga lebih tuntas untuk meregenerasi sel kita. Assalamualaikum dokter, anakku umur tadi sudah. Aslan bisa rebusan kunyit serai jahe dok, makasih dari Nganjuk. Bisa, tapi jahe lebih baik nggak usah dulu. Kunyit serai, jahenya pun dikit aja. Gerobokan hadir, terima kasih. Sultan hadir dok. Wah, Sultan jauh. Mojokerto hadir, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jambi hadir dok, Bogor hadir, thank you. Teman-teman terima kasih ya. Semoga kalian tetap stay di sini ya, mendengarkan beberapa pertanyaan yang aku jawab langsung. Saya diberi obat Zol 1 tahun lebih. Awalnya tidak ada batuk bedu, sekarang ada batuk bedu. Bagaimana dok? Ibu Za tadi udah aku jelaskan kan proses mengapa terbentuknya batuk bedu. Salah satunya Zole tadi menyebabkan sembelit. Sembelit mengurangi gerakan peristaltik usus. Padahal yang menggerakkan, yang memeras kantong empedu adalah gerakan peristaltik. Ketika peristaltik dihentikan, maka keluarnya garak empedu menjadi terhambat dan akhirnya tertimbun di batuk empedu. Ibu ikut program pemecahan batuk empedu bersama saya, hubungi admin, nanti gunakan paket batuk empedu. Atau klik profil, klik Linktree, klik toko orange, nanti temukan paket batu bedu. Kira-kira asam lambung sembuhnya berapa lama ya dok? Kalau ikut program kita 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Prinsip kita begitu. Tapi kalian harus kenceng.
untuk disiplin fokus pada program 3 bulan. Yang pasti asam lambung lebih mudah sembuh daripada kalau sudah terkena radang usus. Oleh karena itu, yang sudah terkena radang usus, program kita 6 bulan membaik, 1 tahun tuntas. Depok hadir, terima kasih Depok. Efek samping minum obat anti nyeri apa dok? Yang pasti obat anti nyeri itu sangat mengiritasi lambung, jadi akan timbul mah, akan timbul pendarahan. Kalau mah itu sudah parah, akan timbul pendarahan. Itu efek sampingnya yang paling sering terjadi. Kau gimana cara mengatasi anxiety dan lambung? Sembuhkan lambungmu, maka anxiety itu akan hilang. Nanti dibacakan sama Mbak Gadis, Mbak. Yang mengalami cemas-cemas hilang banyak banget. Ntar aku bacakan ya. Aku carikan dulu deh, cemas. Ini yang sindrom nervatif itu pakai apa? Yang anak Ramuan. ramuan. Tapi harus konsultasi pribadi, itu udah berat. Nggak bisa kalau itu langsung ramuan, konsultasi pribadi dulu. Itu udah sangat spesialistik. Keluhan ini siapa nih? Ibu siapa ya, nggak ada nama. Oh, Ibu Isnawati. Keluhan yang sudah hilang atau berkurang. Cemas sudah hilang. Nyeri perut sebelah kiri sudah hilang. Lendir yang keluar dari tenggorokan sudah tidak lagi. Jantung berdebar-debar tidak lagi. Lidah terasa asam tidak lagi. Tuh. Ibu Isnawati 3 bulan bersama 5 sekan. Pas. Programnya pas 3 bulan tuntas. Tapi tetap maintenance ya guys. Tetap maintenance. 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Kemudian nih, aku carikan lagi yang cemas-cemas ya. Assalamualaikum dokter, saya Ina dok. Alhamdulillah, Masya Allah, saya sudah 3,5 bulan ikut program ini. Terima kasih sudah diperkenalkan dengan dokter dan herbal ini. Setelah 2,5 tahun bergaul dengan Aslam, alhamdulillah saya haid normal kembali setiap bulan yang tadinya nggak teratur. Gatal-gatal tidak ada lagi. Tadi siapa yang gatal-gatal? Sensasi cemas alhamdulillah sudah tidak ada. Kalau datang pun saya kalau cemas datang pun saya sudah cuek. Sudah mulai konsumsi pantangan dan Masya Allah tidak ada sensasi, paling tetap dari dulu kalau makan buah atau yang asam suka mules dan diare sedikit, tapi tidak ada sensasi asam lambung. Beliau cerita begitu. Amlodipin sudah tidak sama sekali saya minum. Tensi saya sudah normal di antara 110-120 per 70-80. Beliau dulu memakai amlodipin karena menderita hipertensi, sudah normal. Terima kasih ya Allah, dan tentunya dengan dokter yang telah mempertemukan saya dengan herbal dan program ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itulah teman-teman, sebetulnya kalau kalian ingin sehat tuh gampang kok. Kalian hidup sehat aja coba. Tapi komitmen, konsisten, jangan suka jajan. Lupakan makanan pabrikan, lupakan makanan yang ada di toko Indomaret, Alfamart. Coba makan yang ada di dapur, itu saja. Kenyangkan dengan itu. Maka kayak ini nih, teman kita tadi. Gak usah pakai herbal pun bikin sendiri yang ada di dapur, bisa kok. Berani nggak coba? Coba yang sudah mendengarkan live saya malam ini mulai besok dicoba, dan nanti ketemu saya lagi di sini dan ngomong, dokter terima kasih ya, aku sudah mulai makan makanan dari dapur, aku sudah menjalankannya selama 1 bulan, alhamdulillah tensiku sudah normal kembali. Tentu harus dengan gaya sehat yang lain, dan misalnya olahraga rutin 30 menit setiap pagi. Ayo siapa yang bisa? Bisa ya semuanya ya. Mumpung tidak menjalar menjadi terkena stroke, jantung koroner. Kalau masih gejala hipertensi, itu tuh sebenarnya masih bisa diperbaiki. Aurelia, terima kasih. Dok, gimana cara mengatasi anxiety tadi sudah? Obat buat migrain apa dok? Obat buat migrain Anda bisa makan sawo mangkal. Semoga memperbaiki migrainmu. Pangkal paha sampai kaki sakit dok kalau udah posisi capek. Kalau Anda tidak punya penyakit apapun, karena capek, pijet akupunktur atau bekam, itu akan sangat bantu. Tetapi kalau Anda punya penyakit kronis, misalnya radang usus atau radang panggul atau radang adnexa, maka sembuhkan dulu penyakit radang-radang ini. Dok, kenapa kalau asam lambung saya kambuh buang air kecil jadi anyang-anyangan dan seperti bau obat ya? Yes, betul. Ketika kamu asam lambung kambuh, kamu pasti minum obat kan? Dan salah satu metabolit hasil
degradasi obatnya dibuang lewat air kencing. Yang kedua, peradangan. Ketika kamu asam lambung, maka stimulasi dari hipersekresi asam lambung ini akan menstimulasi nervus vagus, dan nervus vagus itu juga mensarafi kandung kemih. Makanya jadi anyang-anyangan atau besar terus. Kalau nggak anyang-anyangan, besar terus. Dok, kalau nyeri dada dan sesak, biasanya apa yang dilakukan dok? Mungkinkah asam lambungnya naik? Yes, betul. Asam lambungnya naik itu artinya terjadi hipersekresi asam lambung. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Tenangkan pikiranmu, minum air hangat. Kalau ada teramah, segera minum teramah, dikentelin. Biasanya akan membaik. Kalau kamu belum punya teramah, kamu mulai menggunakan temulawak kunyit, bikin sendiri di rumah, di blender. Resepnya udah saya share, resep komplit ada di profil saya, ada di highlight. Asam lambung gratis, silakan tidur. Salam kenal ya dok, dari Kota Medan. Salam kenal ya dok, salam kenal. Dok, saya telat 16 hari di TB, terus keluar flek 2 hari. Kira-kira kenapa ya? USG aja. Ibu, saya nggak paham masalah beginian, masalah kehamilan. Coba periksa ke bidan terdekat atau ke dokter terdekat, ke dokter kandungan terdekat. Dok, kenapa di area dada kiri kanan kadang ada nyeri dikit timbul hilang? Bisa karena asam lambung kronis, bisa karena kamu masuk angin. Kalau masuk angin itu juga timbul ceklik-ceklik, dikerok aja. Tapi kalau kamu punya asam lambung, pasti itu bisa karena asam lambung. Katanya merokok bikin kanker dok. Nenek saya umur 78 masih merokok, solusinya gini pak, merokok menyebabkan kanker itu meningkatkan resiko sampai 80%. Berarti ada 20% yang selamat. Nenekmu masuk yang 20%. Ini riset loh ya, riset di seluruh dunia. Kalau sudah riset, itu sampelnya atau respondennya banyak banget. Jadi kalau nenekmu selamat, itu masuk ke 20% orang yang tidak terkena kanker. Riset itu tidak mungkin 100%. Merokok meningkatkan resiko kanker itu tidak 100%, tapi 80%. Nah, hidup ini pilihan. Kalau nggak masuk ke 80, kamu masuk yang ke 20. Kalau masuk ke 20 selamat, tapi kecil nilainya. Kalau masuk ke 80 tidak selamat dan lebih besar perkiraannya, kemungkinannya. Oleh karena itu lebih baik kita menghindari rokok. Nyeri dekat ketiak kiri, kadang nyeri tapi udah rekam jantung, hasilnya bagus. Kalau ketiak bu, itu sebetulnya letaknya kelenjar getah bening. Kalau kelenjar getah bening di situ ada nyeri, sangat mungkin sekitar daerah itu ada infeksi atau peradangan. Bisa karena ada peradangan pada payudara, peradangan pada paru-paru, atau ketiakmu sendiri yang meradang karena pemakaian apa nih namanya? Ketek itu namanya deodoran. Nah, itu kemungkinannya. Jadi menurutku bukan rekam jantung. Kalau nyeri ketiak jangan rekam jantung, CT scan paru-paru toraks. Ada apa di balik paru-parumu? Nah, sebelum CT scan nanti ya dilihat, kan dari klinis juga kelihatan kok. Jadi kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum dok, saya mau tanya kalau kurang pandangan akibat vertigo apa obatnya? Tapi vertigonya sudah sembuh. Ibu, akupunktur saja. Akupunktur di daerah terdekat, insya Allah akan sangat-sangat membantu. Malam dok, ibu saya batuk terus nyesek. Kalau batuk terus nyesek, cari tahu apakah punya sakit bronkitis, alergi, asam lambung kronis, karena malam biasanya keluar ya, asam lambungnya reflux, apalagi tidur nggak pakai bantal, atau sakit jantung, kira-kira yang mana? Dok, kalau ketombe susah hilang ya? Ketombe susah hilang? Enggak. Kalau kamu sudah ketemu obatnya, enggak susah hilang. Mau pakai obat saya, hubungi admin. Dok, kenapa? Saya sering drop di saat aktivitas, tiba-tiba lemas. Berarti metabolisme tubuhmu enggak efektif. Suka bocor, energimu itu cepat habis. Terjadi pembakaran yang cepat, tapi penyediaan energi baru lambat. Sangat mungkin diakibatkan karena resistensi insulin. Pertanyaannya, apakah kamu seorang yang gemuk? Kalau yes, kegemukanmu harus dikurangi. Apakah kamu suka olahraga? Kalau tidak, berarti harus mulai latihan olahraga supaya metabolisme kembali lancar. Tidak lola begini. Harusnya begitu energi habis, maka segera disuplai energi yang cepat. Tapi karena terjadi resistensi insulin,
menjadi Lola. Lola itu lambat kan? Apa bisa pakai obat tetes Vita Air Oil, dok? Saya tidak paham. Assalamualaikum dokter, semoga sehat selalu dan berkah. Mama Atta akhirnya hadir. Besok hadir ya, Mam? Kapan mau ke rumah? Mau ke Wisma kapan nih? Mudah-mudahan Mama Atta mau bisa hadir di klinik kita lagi. Sering bersin di pagi hari dan kalau habis minum es, kenapa dok? Alergi dingin. Dok, kreatinin 1,7 karena diare, jadi tinggi kah? Enggak. Kreatinin 1,7 bukan karena diare, tetapi memang mulai melemah ginjalmu dan ada kerusakan ginjal sehingga nilai kreatininnya naik gitu. Gimana caranya ikut dok kita luar daerah? Bapak temui admin dulu nanti. Yang pasti kalau Anda mau jadi pasien saya, tentu harus menggunakan herbal racikan saya. Kalau mau ikut grup saya, gunakan 5 sekawan. Dan kalau Anda bukan penderita sakit asam lambung, konsultasi dulu untuk dipilihkan herbal yang sesuai untuk Anda. Assalamualaikum dok, 5 sekawan apa aman untuk ginjal? Sangat aman. Beberapa orang yang menderita sakit ginjal membaik dengan 5 sekawan. Jadi teman-teman, ada penderita gagal ginjal, membaiknya dengan apa? Regenerasi selnya dengan apa? Dengan herbal. Jadi jangan takut lagi menggunakan herbal, asal terkontrol. Ya apapun memang harus terkontrol. Kalian pun makan sayuran dan buah tidak boleh berlebihan. Coba, ada kan yang makan nasi berlebihan jadinya diabetes. Ada yang makan kol berlebihan jadinya gondongan karena kekurangan yodium. Jadi apapun makanlah herbal atau sayuran, itu sama ya Bu. Senyawa herbal pada sayuran, senyawa herbal dan pada sayuran itu sama, tapi tentu gunakan dalam jumlah yang terbatas. Meski bukan terbatas, terkontrol, terukur. Dok, emang di daerah mana? Kami di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Silahkan klik profil, klik link di situ semua informasi tentang kami. Dok, kalau pagi-pagi aku sikat gigi kenapa sering muntah? Karena kamu merangsang stimulasi nervus vagus sehingga terjadi muntah. Keterbangun perut bunyi, bolehkah minum sukralfat? Kalau Anda tanya obat jangan sama saya. Kalau Anda tanya saya, maka saran saya perut bunyi itu adalah stimulasi karena hipersekresi asam lambung dan terjadilah hiperperistaltik usus yang berlebihan. Minum aja yang banyak, nanti dia akan melemas hiperperistaltiknya. Bu dokter, aku mau tanya obat batuk bedu apa? Kalau obat batuk bedu nih, gunakan ini, jus jahe lemon, kemudian ini cuka mengkudu. Tapi kita sebenarnya ada yang namanya paket batuk bedu, 7 hari pecah batuk bedunya, 3 minggu kemudian untuk mengembalikan kerusakan pada saluran cerna. Jadi sebulan, tapi pemecahan batuk bedu kita targetkan 7 hari pecah. Memakai apa? Nih, cuka mengkudu, jus jahe lemon. Mbak, kalau batuk bedu jangan yang tapi tak kasih tahu. Besok. Nih, jus jahe lemon. Oke ya. Dok, berapa lama pasien pasca operasi usus buntu boleh melakukan sholat berdiri? Itu lebih baik tanya ke dokternya ya. Tapi yang pasti gini Bu, orang yang operasi sesar itu disuruh langsung berdiri loh Bu. Apakah itu sama dengan usus buntu? Coba tanya ke dokter bedahnya. Boleh nggak? Kalau sesar, hari ini sesar, pagi ini sesar, siangnya sudah suruh bangun dan dipaksa sama dokternya. Ayo bangun. Nah, untuk itu, untuk batuk, untuk apa? Usus buntu, coba tanya ke dokter bedahnya. Dok, kalau udah nggak ada sensasi di asam, cuma keliangan yang masih belum hilang, apa itu? Jawab. Sembuh itu jika sensasi hilang, sudah bisa icip-icip pantangan dan tidak dipengaruhi kecemasan. Cemas tidak menyebabkan sensasi asam lambung tidak menyebabkan kecemasan. Icip-icip pantangan sudah bisa dan tidak menimbulkan sensasi. Jadi sabar Pak Andika. Program kita Pak Andika kan baru berapa? Sebulan juga belum ada kan? Alhamdulillah aneka sensasi satu demi satu hilang. Program kita memang 1 bulan membaik tapi tuntas 3 bulan. Kita itu tidak dalam rangka menghilangkan sensasi, tetapi membangun. Ingat ya, membangun
sel-sel tubuh rusak menjadi sel bagus. Kalau sudah membangun itu pasti butuh waktu panjang, tidak mungkin sebentar. Oleh karena itu untuk asam lambung 1 bulan baik 3 bulan tuntas. Jadi bersyukur nih Pak Andika mencapai target 1 bulan baik 3 bulan tuntas. Karena saya udah konsumsi 5 sekawan udah sebulan, lanjut bulan kedua. Nah, Bapak kalau lanjut bulan kedua, Bapak mau gunakan 4 sekawan boleh, mau gunakan 3 sekawan boleh, atau mau gunakan Terama saja juga boleh. Atau gunakan 2 sekawan, Terama dan probiotiknya. Boleh. Menurut Bapak mana yang nyaman? Tetapi kalau menurut saya jangan terlalu terlalu seneng, karena kita masih rapuh. Belum kuat, dindingnya itu belum kuat. Ibaratnya masih baru aja di lab. Kita bangun bata sama semen baru aja ditata gitu, belum kuat. Biarkan aja terus dibangun sampai nanti ke finishing. Jadi biar kita betul-betul tuntas, dan selanjutnya Bapak hanya maintenance dengan Terama bisa untuk 1 bulan. Lebih irit. Terama saja 1 bulan atau bikin sendiri temulawak kunyit di rumah juga nggak masalah. Yang penting hidup sehat terus dilakukan. Fiti asam lambung gimana caranya, Dok? Silahkan klik profil. Di profil nanti ada highlightnya tuh. Highlight itu di bawah apa, Mbak? Highlight. Aku tekan linknya itu di bawah. Cek di sini. Gini, profil highlight itu yang ada asam lambung itu loh, Fiti series asam lambung. Itu di atas, di daratan atas. Jadi gini, Anda klik profil, lihat di beranda nanti ada tips atasi yang itu. ada tip atasi kecemasan, ada asam lambung, silahkan klik di situ. Jerawat muka anak cowok 18 tahun. Ibu Nur, saya punya yang namanya masker jerawat. Kita juga punya probiotik yang bagus untuk dikompreskan ke jerawatnya. Insya Allah akan membaik. Tetapi masalahnya anak cowok itu mau nggak pakai masker. Kita juga punya minyak herbal, bukan minyak zaitun ya, minyak herbal untuk jerawat bagus banget. Tapi masalahnya benarkah anak itu mau mengobati mukanya dengan masker? Mereka lebih suka yang praktis ya, jadi ibu pakai skincare aja. Tapi kalau pakai skincare nggak membaik, nah baru gunakan ramuan saya. Dok, saya kena GERD. Kalau lapar, sesak nafas, kelingan, pusing. Yes, betul, memang gejala GERD begitu. Dok, saya tadi nyeri ulu hati, nggak nyaman, ke tenggorokan rasanya di scan bagus semua. Ya memang begitu, Bu. Orang itu kalau jangan menunggu organ kita itu rusak. Tapi kalau sudah ada gejala nggak nyaman, namanya dispepsia, itu sudah pasti menunggu waktu aja sampai organmu benar-benar terdetek oleh CT scan atau oleh endoskopi menjadi rusak atau menjadi tidak normal. Oleh karena itu segera perbaiki saja, Bu. Jangan sampai menunggu organ kita betul-betul rusak. Mungkin seperti rumah itu masih retak-retak, tahu-tahu rembes gitu kan. Di foto aja mungkin nggak kelihatan retaknya kan, tapi sudah ada rembesan. Jadi jangan biarkan sampai itu betul-betul ambrol. Segera obati, Bu, dengan temulawak dan kunyit atau ikut program 3 bulan bersama saya. Kata dokter jantung bengkak. Kalau jantung bengkak itu bisa biasanya karena hipertensi, Bu. Apakah Ibu memiliki riwayat hipertensi? Kalau hipertensi tidak terkendali menyebabkan jantung bengkak. Bu Dok, saya hamil 4 bulan, suka pegel-pegel, apa boleh oles-oles face care? Oh, boleh dong. Sangat-sangat boleh. Memang kalau orang hamil tuh pasti pegel-pegel ya, Bu. Memang. Jadi ya tidak heran saya. Dok, apakah cek kolesterol di ujung jari kurang akurat? Yes, jelas. Itu kalau menurut saya itu hanya untuk mengukur kemajuanmu. Apakah kolesterolmu menurun atau meningkat? Tetapi untuk mencari nilainya yang pasti paling cocok ke lab yang official. Dok, apa penyebab cewek harus di HSG? HSG itu adalah satu hormon untuk menandakan bahwa kamu terjadi kehamilan atau enggak. Hormon kehamilan. Jadi itu penting kalau ada keterlambatan haid. Maka kalau terjadi peningkatan HSG, kemungkinan cewek itu hamil. Hipertensi obatnya apa, Bu Dokter? Gunakanlah seledri, timun, dan buah berbiji di blender dalam 1 hari. Di blender kemudian diminum untuk 1 hari. Dok, saya divonis follicular thyroid carcinoma dextra minimally invasif. Artinya apa? Kamu terkena kanker tiroid, tetapi masih sedikit metastase, masih sedikit untuk menjalar, jadi masih bisa diselamatkan. Segera perbaiki dengan SOP secara medis dan dampingi dengan obat-obat alami
supaya terjadi perkembangan yang cukup pesat dan diharapkan. Semangat Bu Dok, semangat. Sama-sama semangat ya. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Dok, saya dirujuk endoskopi dan ke dokter kejiwaan. Perlukah endoskopi? Bukan begitu. Perlukah ke dokter kejiwaan? Nggak perlu. Kalau endoskopi boleh-boleh aja, tapi sebenarnya obatnya sama. Semua pengobatan gangguan asam lambung itu sama, gangguan lambung. Yang berbeda jika kamu sudah terkena kanker. Kalau orang terkena kanker kan kelihatan. Ada pendarahan, tubuh semakin kurus dan biasanya disertai pendarahan. Jadi mau endoskopi boleh-boleh aja, apalagi pakai BPJS kan. Tetapi kalau kedokteran jiwa nggak perlu, karena ketika lambung membaik, maka kecemasanmu juga akan membaik. Dok, ada WA tentu, silahkan klik profil, klik link tree, temui admin. Dokter, saya batuk sangat gatal di leher jarang, tapi ada dahak, sering sendawa, pengaruh asam lambung bisa. Asam lambung, aduh mau bersin. Asam lambung yang sampai ke laring menjadi LPR, laring faringo reflux, itu menyebabkan menstimulasi terjadinya batuk. Jadi sangat mungkin sudah tidak GERD lagi, di atasnya GERD itu LPR, sudah sampai ke LPR maka akan terjadi batuk karena asam lambung yang meningkat sampai ke laring. Dokter di mana prakteknya? Di Ciputat, Tangerang Selatan. Dok, sakit ISK apa bisa sembuh? Bisa, tapi jangan handalkan dengan herbal, dengan medis. Kalau dengan medis hanya dengan antibiotik, nggak bakalan baik. Karena apa? Banyak banget sudah bakteri-bakteri di tubuh kita itu resisten dengan antibiotik. Padahal untuk sakit ISK tidak melulu karena bakteri, infeksi bakteri, tetapi lebih banyak disebabkan karena peradangan. Silakan Ibu Sin gunakan ramuan ISK kita, temui admin atau langsung ke toko oren kita, klik profil, klik link tree dan cari yang namanya ramuan, tulis ramuan untuk ISK, nanti kita bikin yang untuk ISK. Dok, kalau minum es kenapa ya langsung pilih setelah 3 hari minum es? Ya memang begitu, sama, itu namanya alergi dingin. Malam Dok, mau nanya penyakit hipertiroid apa bisa sembuh ya Dok? Konsumsi obat teratur. Bisa sembuh, tapi barengi dengan gaya hidup sehat dan bahan alami. Assalamualaikum Dok, apa 5 sekawan apa aman untuk ginjal? Aman. Dok, gula darah saya selalu rendah, gimana solusinya? Kalau gula darahmu rendah, itu terjadi ketidakefisienan metabolisme tubuhmu. Jangan-jangan terjadi gangguan penyerapan di usus. Glukosa pertama kali diserap di usus kecil. Jangan-jangan ada gangguan asam lambung sehingga glukosanya tidak bisa terserap dengan sempurna. Kedua, kekurangan transporter glukosa. Bisnya glukosa kekurangan. Ketiga, insulinmu terlalu berlebihan. Mungkin kamu punya pankreatitis, radang pankreas, atau punya tumor, atau punya gangguan di pankreas sehingga insulinnya terlalu banyak dan glukosanya menjadi sering terbuang. Jadi banyak sebab menyebabkan glukosamu rendah. Penyerapan yang tidak efektif, kekurangan transporter glukosa, atau kelebihan insulin. Assalamualaikum Dok, saya penderita hipertiroid selama kurang lebih 3 tahun. Adakah resep alami untuk tiroid? Ibu coba gunakan temu kunci. Kunyit putih. Kemudian gunakan kunyit putih. Kemudian gunakan sarang semut. Ditambah lagi gunakan benalu teh. Kalau Anda sulit mencarinya, gunakan ramuan saya. Kalau di ramuan saya lebih komplit dan Anda tidak perlu mencari kemana-mana, gitu ya. Dok, saya hipertensi, kok saya bawaannya lemes, nafas saya kayak pendek tapi nggak sesak. Ibu, kalau hipertensi bawaannya lemes ya karena membuat hipertensimu itu tidak efektif untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Padahal tubuh itu butuh apa? Nutrisi dan butuh oksigen yang dibawa oleh darah. Kalau sel-sel tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen secara cukup, dari mana energi mereka? Tidak ada. Itulah menyebabkan kamu lemes. Radang panggul itu gimana Dok? Saya suka sakit. Radang panggul itu ya nyeri bagian panggul. Bisa karena radang usus, bisa karena perkapuran pada panggul, bisa juga karena radang pada daerah adnexa. Adnexa itu bawolobi, bagian dari alat reproduksi wanita. Kira-kira yang mana?
Dokter, saya darah tinggi dan vertigo bisa pakai apa ya? Darah tinggi dan vertigo bisa pakai apa? Sembuhkan hipertensimu, akupunktur, dan banyak minum teh hijau dan gaya hidup sehat. Kamu jalan kaki setiap hari minimal 30 menit 3 bulan berturut-turut, itu akan menurunkan hipertensimu. Tehnya mana ya, Mbak? Nih, teh hijau. Ini teh hitam, kita punya beberapa seri. Teh hijau ini memiliki senyawa aktif katekin. Katekin itu sangat bagus untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi ibu bisa minum teh hijau, teh hitam, atau gunakan teh kita juga boleh. Ini organik dari kebun sendiri, dan itu akan cepat menurunkan tensi ibu. Dan ketika tensi ibu sudah turun, maka vertigo pun akan berkurang. Gitu ya Bu ya. Belinya di mana? Belinya ada di toko Orin. Silahkan. Kita dulu punya keranjang kuning, tapi kayaknya banyak melanggar ya. Jadi dihapus lagi sama TikTok. Ibu klik profil saya, klik link saya, temui toko Orin. Dan ketika saya live begini, kamu akan mendapatkan tuh udah saya vouchernya keluarkan. Diskon ongkir dan diskon produk. Teman-teman, jangan lupa like, follow, share, komen, tetep. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kok semakin malam semakin banyak yang hadir ya? Assalamualaikum dok, saya penderita hipertiroid selama kurang lebih 3 tahun. Adakah resep alami? Tadi sudah. Kalau terlalu sulit Ibu Putri, gunakan ramuan saya saja. Hubungi admin untuk mendapatkan ramuan kita dan semoga cocok. Dok, gimana cara mengatasi sering buang air kecil? Ibu, saya sudah membuat, ibu atau bapak, saya sudah membuatkan namanya senam beser. Cari di VT saya, Dr. Erna Cipta 2, hashtag senam beser. Ditiru, lakukan 100 kali, insya Allah gejala sering buang air kecil akan berhenti. Salam kenal dok. Kalau sering kram gimana? Kram apanya nih? Kram perut, kram betis, kram seluruh tubuh? Yang pasti kalau kamu kekurangan kalium akan terjadi kram. Dan orang yang kekurangan kalium bisa karena terlalu sering kencing, karena diare, dan karena kurang sayuran dan buah. Dok, kemarin gulaku sempat tinggi tapi sekarang udah stabil 120-130. Tapi asam uratku naik jadi 8. Gaya hidup sehat aja. Banyak makan sayuran dan buah, gaya hidup sehat. Semoga gula darahmu menjadi normal. Asam urat naik itu sangat mungkin karena ginjalmu bermasalah. Ginjalmu bermasalah, ususmu bermasalah juga bisa menyebabkan asam urat naik. Karena asam urat dibuang melewati 2 organ. Ginjal 70%, asam urat usus 30%. Siapa yang bekerja di usus? Ya, mereka adalah mikrobiota. Mikrobiota ini ada yang memiliki enzim. Enzim namanya enzim apa ya? Saya kok jadi lupa ya. Memiliki enzim yang mengubah asam urat menjadi urea. Enzimnya namanya, saya lupa nama enzimnya, gak apa-apa, dilewatkan aja. Dok, nyeri dada sebelah kiri kenapa? Nyeri dada sebelah kiri bisa karena gejala jantung koroner, bisa karena asam lambung meningkat. Assalamualaikum. Bisa juga karena otot spasma otot. Tapi kalau spasma otot sih ya gak apa-apa, bisa aja dua-duanya. Juga bisa paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dokter, saya dari Jambi. Salam kenal dokter, tumit sebelah kanan rasanya kok nyeri, itu kenapa dok? Peradangan. Kurangi berat badanmu dan lancarkan aliran darahmu, maka peradangan tumit juga akan berkurang. Dokter, saya dibilang pengapuran, apa obat yang bagus? Obat yang bagus, kamu itu harus hidup sehat. Itu yang pertama. Ingatkan tip-tip hidup sehat, olahraga rutin, dan itu pengapuran juga satu demi satu akan hilang, ditambah dengan akupunktur di daerah terdekat. Itu sangat bagus. Kalau kamu pingin pengapurannya di mana sih? Kalau pengapurannya di persendian, kamu juga bisa gunakan ini nih. Lengkuas, temu kunci, lengkuas, daun salam. Masing-masing si genggam direbus dalam 1 liter air, diminum untuk 1 hari, tapi harus dibarengi dengan gaya hidup sehat. Assalamualaikum dok, saya sakit lambung muntah, ada darahnya. Ini artinya kamu sudah terjadi erosif, gastritis erosif grade C, biasanya bisa menyebabkan muntah. Jadi segera diobati ya Bu. Mendingan ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan Dimas Kawan karena sudah pendarahan supaya cepat membaik. Teman-teman jangan lupa like, follow, share, komen, tetap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan thank you ya, semakin malam kok semakin banyak ya. Wah, Mas Harjono, thank you udah hadir. Mas Harjono gimana kabarnya? Ayo ngobrol Mas di sini. Adik kelasmu sekarang bergabung loh.
bergabung di grup kita, bukan di grup, di perusahaan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum dok, saya sakit lambung, muntah, apa darahnya tadi? Obat hipertiroid alami ada nggak ya dok? Tadi sudah aku sebutkan, silakan dengarkan ulang. Dan teman-teman, live ini juga akan kita ulang di YouTube. Kalau kalian yang mendengarkan YouTube saya, jangan lupa subscribe, like, follow. Betul nggak sih? Subscribe, like, follow. Obat hipertiroid tadi udah saya bahas apa saja. Saya sakit pinggang nyeri kayak mau ya Allah, pertanyaan masih ada 80 pertanyaan. Teman-teman, kalau aku nggak selesai menjawab pertanyaan kalian, kalian bisa ikut live saya besok pagi di jam 9 sampai jam 12. Talkshow besok bisa. Nanti kalian pengen aku bahas apa, silahkan. Jangan lupa like, follow, share, komen. Harus follow supaya kalian ternotifikasi ketika aku hadir. Dan ini pertanyaan banyak banget sampai 85. Aku bisa nggak ya? Aku sudah nggak mulai terkontrol nih, banyak distrak. Aku udah capek banget guys, belum istirahat aku. Tapi aku masih semangat ya. Kamu nggak nanya kenapa dokter masih semangat di malam hari? Nggak usah ditanya. Hah? Nggak usah ditanya. Aku masih semangat kan? Kamu tiap pagi harus olahraga, makananmu harus sehat. Terus kedua, coba di sini ada yang tahu nggak apa itu gaya hidup sehat? Mas Harjono bisa jawab nggak? Apa itu gaya hidup sehat? Aku berulang kali ngomong gaya hidup sehat. Nih aku bersila dari tadi nggak semutan kan? Kamu ingin tahu apa resepku? Pakai ini nih, cuka mengkudu. Rutin kan kamu pakai cuka mengkudu? Silahkan cek di profil saya, cek di profil, cek di Linktree, klik tungguin. Aku udah capek banget. 87 pertanyaan. Saya sakit pinggang nyeri kayak masuk, kadang sakit hilang. Gini Pak Tom, kalau nggak ada penyakit kronis yang melatar belakangi seperti misalnya asam lambung atau ginjal, Anda bisa gunakan senam sakit pinggang. Cari di VT saya, Dr. Erna Cipta 2, hashtag senam sakit pinggang, lakukan 100 kali, mudah-mudahan bisa membaik. Dok, saya usia 35, kalau bawa motor tangan suka kesemutan. Satu, pastikan kamu harus lancarkan aliran darahnya. Kalau bawa motor sebentar kesemutan, berarti aliran darahmu nggak lancar. Maka aliran darahnya dan lenturkan pembuluh darahnya. Pakai cuka mengkudu aja. Ringan dan murah. Silahkan pakai ini, klik profil, klik auto koorin, pakai. Baunya sengak, tapi lama-lama enggak. Mengapa saya suka mengkudu? Karena ini cepat kerjanya. Dan sesuatu yang sengak-sengak itu ternyata lebih cepat kerjanya. Jus jahe lemon ini juga sengak, tapi kerjanya juga cepat. Tapi aku lebih suka ini, lebih praktis. Aku lebih suka merasakan, meskipun sengak, dirasa lebih enak ini. Menurutku lebih bersahabat lah daripada jus jahe lemon. Tapi terserah kalian mau pakai dua-duanya juga boleh. Dok, saya mengeluarkan keputihan berwarna hijau tapi sedikit bahaya dong. Kalau hijau artinya ada infeksi, dan ketika kamu terjadi infeksi, dibiarkan maka akan menstimulasi infertilitas, ketidaksuburan, atau akan meningkatkan terjadinya kanker serviks. Dok, baru gabung saya udah mau undur diri. Herbal buat gondongan apa ya dok? Gondongan itu berarti parutitis. Coba kamu bisa tempel tumbuk kunyit, kemudian dikasih sedikit minyak, ditempelkan di sini, dibalur di sini. Semoga itu membuat gondongannya berkurang. Dan tentu harus gaya hidup sehat. Kalau kamu mau, kamu bisa membeli madu imun. Biasanya gondongan itu anak-anak. Nih, madu imun itu multistrain. Ini berisi bakteri baik, dan bakteri baik itu salah satu predator virus karena meningkatkan imunnya. Dan gondongan pada laki-laki itu berbahaya guys. Itu bisa menyebabkan ketidaksuburan. Makanya kalau kalian laki-laki yang infertil, biasanya saya akan tanya, dulu punya riwayat gondongan nggak waktu kecil? Biasanya karena itu. Ibu dokter, bagaimana cara memperbaiki asam lambung? Gunakan 5 sekawan, itu program 3 bulan bersama saya. Herbal untuk batuk, gunakan daun saga segenggam, gunakan kencur segenggam, kemudian gunakan jahe merah segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum untuk 1 hari. Dok, kalau perut bunyi terus padahal nggak lapar, itu peristaltik usus. Sama ada denyutan kayak jantung di perut. Kena apa? Itu peristaltik usus. Jadi gerak ususnya. Karena apa?
rangsangan hipersekresi asam lambung. Kamu punya penyakit asam lambung, kemungkinan besar itu. Dok, apa salep yang bagus untuk menghilangkan semua bekas? Heni Ernawati, terima kasih untuk memberikan gift untuk saya. Teman-teman, thank you ya untuk kalian yang sudah memberikan gift untuk saya. Saya tidak bisa membalas kebaikanmu, hanya Tuhan yang bisa membalaskan. Tetapi saya berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dok, apa salep yang bagus untuk menghilangkan semua bekas? Tanya ke dokter penyakit kulit, mereka jauh lebih jago. Dok ya? Tadi berapa lama? Hipertiroid 3 bulan, 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Konsultasi aja dulu. Mau gabung caranya gimana ya? Kalau Anda mau gabung, hubungi admin ada di profil, ada di link tree. Silahkan hubungin admin atau chat pesan atau chat inbox. Untuk tiroid di leher pakai apa ya herbalnya? Tadi sudah Ibu Arista. Tapi bahannya pasti kesulitan Anda mencari, lebih baik gunakan ramuan saya. Silahkan hubungi admin, chat pesan. Yang kok hari ini kok banyak banget ya yang menderita tiroid. Oke, aku ulang kembali, kalau kalian menderita tiroid, Anda bisa coba ini. 1, kunyit putih. 2, benalu teh. 3, sarang semut. Silahkan dipakai masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum. Tetapi kalau kalian sulit mendapatkannya, gunakan ramuan saya, isinya lebih komplit dan akan di bawah pantauan saya. Karena kadang-kadang hanya dengan ramuan saja kurang, maka akan diberikan treatment lain, tujuannya adalah menyembuhkan keluhanmu. Dokter Ita, saya pernah minum jus lemonnya praktis dan BAB lancar, nggak sembelit lagi. Mami Kuromuza, terima kasih ya. Ini sebetulnya siapa? Kalau memanggil saya Ita, itu artinya teman kecilku. Mami Kuromuza dari mana ya? Thank you ya sudah menggunakan jus jahe lemon. Semoga BAB-nya semakin lancar dan tidak menimbulkan penyakit apa. Bu dokter, kami menderita penyakit kecemasan, kami punya penyakit asam lambung. Apa obatnya? Gunakan 5 sekawan, ikut program 3 bulan. Atau gunakan series VT saya, ada di profil, di highlightnya. Klik series VT tentang asam lambung, silahkan diklik, ditiru gratis. Besok pas ketemu di Ritz, boleh sekalian di bawah ini pas bulan Februari lemonnya dokter Ita. Ketemu di Ritz itu di mana ya? Oh, di Jogja ya? Di tanggal 25, 24 ya? Mami Kuromuza. Ini siapa ya? Ayo, siapa yang bisa nebak? Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama live saya. Thank you ya. Insya Allah ketemu di Ritz ya, di Jogja. Teman-teman, mungkin 1 minggu ke depan saya akan off dari live, tapi tentu akan digantikan oleh tim yang tidak kalah menariknya. Dan kalau aku sempat, aku akan usahakan live. Dan tetap kalian follow saya, pasang notifikasimu. Semoga live saya bisa bermanfaat, bisa untuk orang banyak, menginspirasi kalian, kita semua termasuk aku, untuk selalu berjuang untuk hidup sehat. Dok, kalau perut sering bunyi padahal lagi nggak lapar sama dada. Dok, kalau perut sering bunyi padahal nggak lapar sama ada, tadi udah ya. Kemudian, assalamualaikum dokter. Teman-teman, denyutan jantung untuk kalian yang usianya sudah tua, maaf ya, sudah berumur, kalau masih muda jarang. Biasa terjadi aterosklerosis abdomen, penyumbatan pembuluh darah pada arteri abdomen. Itu bisa-bisa banget menyebabkan apa? Denyut di perut, selain peristaltik usus. Tetapi biasanya ini terjadi di usia yang udah berumur di atas 40 lah. Kalau di bawah 40 udah begitu, aduh, mengerikan sekali. Nah, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan fatty liver, gangguan hati, gangguan lambung, dan lain-lain. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Cara pesan untuk GERD gimana dok? Hubungi profil, klik link tree, gini-gini. Klik profil, klik link tree, klik toko orange, dan ketika saya live ada potongan harga, ada potongan diskon juga. Silakan gunakan. Bu dokter, asam lambung gimana nyeri dada? Tentu, memang gejala asam lambung menyebabkan nyeri dada karena terjadi reflux di area esofagus, dan esofagus itu letaknya di belakang dada. Dok, ada obat untuk katarak dan glaukoma? Tidak, yang dari 5 sekawan. Kita memiliki tetes mata, isinya probiotik, Anda bisa gunakan itu. Dan untuk glaukoma, silahkan akupunktur di daerah terdekat. Assalamualaikum dok, saya Purnita, tadi sudah dijawab. Assalamualaikum. Obat kolesterol dok? Anda obat kolesterol, coba rebus labu baby. Labu baby direbus, kemudian dikunyah-kunyah, diminum. Semoga itu membuat kolesterolmu menjadi berkurang. Kedua, Anda bisa gunakan minyak zaitun 3-6 sendok makan per hari. Anda juga minyak zaitun extra virgin, contohnya ini. Nih.
Nih ya. Atau Anda juga bisa gunakan jus jahe lemon, atau Anda juga bisa gunakan cuka mengkudu. Silahkan pilih yang mana. Dok, madu apa namanya untuk kecerdasan otak untuk amarti? Madu kecerdasan, tapi ini tidak saya publish. Jadi kalau Anda ingin beli madu kecerdasan, klik etalase madu imun, nanti ditulis di catatan produk ganti madu kecerdasan. Dok, kalau batuk bisa 2 bulan, apa obatnya? Obatnya kuatkan imunmu dan cari tahu penyebabnya, apakah kamu terkena bronkitis, alergi, TBC, atau gejala jantung. Atau gejala asam lambung bisa loh menyebabkan batuk. Dok, kalau yang sudah cuci darah ada nggak dok obatnya biar nggak cuci lagi? Anda harus kontrol ke saya, menjadi pasien saya ini udah spesialistik. Silahkan tanya ke admin bagaimana cara konsultasi dengan dokter Ena. Nanti akan aku bikinkan program. Dengan catatan Anda harus patuh dengan program yang saya berikan. Bismillah ya, namanya usaha. Ingat ya, saya hanya sekedar memberikan kompetensi yang saya punya. Anda juga sekedar melakukan usaha. Ingat, apapun sakitmu, yang maha penyembuh hanya Allah. Semoga Allah ridho. Maka berdoalah pada Allah agar yang kita lakukan Allah ridhoi. Itu kuncinya. Dok, obat diabetes apa? Obat diabetes kamu gunakan apapun yang rasanya pahit. Daun insulin, daun cipluan, sambiloto, sirih merah, brotowali, dan lain-lain, ditambah daun kersen, ditambah kunyit masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum. Tetapi kamu juga harus merubah gaya hidup menjadi gaya hidup sehat. Dok, Buswi boleh nggak minum ranitidin? Kalau terpaksa nggak masalah, tapi sebetulnya lebih aman lagi karena ini pasti akan metabolitnya pasti akan terbawa oleh air susu itu. Oleh karena itu lebih baik gunakan yang alami saja. Kamu gunakan 5 sekawan supaya air susunya juga wangi, kamu lebih sehat secara keseluruhan. Dok, asam lambung, nyeri dada bisa sembuh nggak ya? Bisa. Dok, keluargaku ini kok ya Allah 70. Dok, asam lambung nyeri dada bisa sembuh? Bisa. Dok, keluargaku ada yang gagal ginjal tapi pengen berobat herbal, nggak mau cuci darah, apakah bisa? Ibu, cuci darah kita perhatikan dalam batas waktu misalnya 1 bulan atau 1 minggu, apakah ada perkembangan. Kalau kreatininnya atau GFR-nya, glomerulus filtrasi rate-nya terlalu rendah, maka mau tidak mau harus cuci darah daripada terjadi uremia, keracunan ureum, dan menjadi koma ureumika. Bisa menjadi koma dan itu berbahaya sekali. Dok, keluargaku tadi sudah. Assalamualaikum, tadi sudah. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rini sudah memberikan gift untuk saya. Anda baik sekali. Saya tidak bisa balas kebaikanmu, hanya Tuhan yang bisa balas. Tapi aku berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Teman-teman jangan lupa like, follow, share, komen, tab. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dok, obat diabetes ya dok, karena 280 gula. Nih, dengarkan ya tentang diabetes. Aku punya testimoni bagus tentang diabetes. Testimoni. Aku bacain ya. Aku bacakan dulu. Kok semakin malam semakin banyak. Terima kasih kalian untuk yang menemani aku. Alhamdulillah semakin banyak. Tapi aku capek. Tapi terima kasih ya kalian sudah support. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan menginspirasi kalian untuk bisa semakin sehat. Oke, terima kasih. Siapa? Obat sering buang air kecil. Pakai ramuan aja. Ini sekolah ya? Enggak, jangan ramuan aja. Ada asam lambung kronisnya enggak? Hah? Berarti yang baru mau tanya obat sering buang air kecil. Oke, nih dengarkan baik-baik yang diabetes ya. Assalamualaikum teman-teman, saya Ibu Eti, usia 57 tahun. Saya punya penyakit diabetes lambung, pembesaran jantung. Sudah 13 hari saya mengkonsumsi 5 sekawan ramuan dokter Erna. Syukur alhamdulillah semakin hari semakin membaik.
Saya sudah beli lagi 5 sekawan karena teramangnya sudah habis. Nah, ini hari ke-10. Beliau menulis ke sini tuh hari ke-10. Alhamdulillah, perut saya sudah tidak perih, begah, mual, lidah terasa pahit, perut terasa kembung, sudah tidak ada. Alhamdulillah semua yang membaik. Alhamdulillah semuanya membaik. Terus lagi teman-teman, diabetesnya sudah normal. Padahal saya belum minum herbal diabetesnya. Karena pola makan saya 211 no karbo. Saya makan umbi garut irut dibikin papeda. Ayo teman-teman, kita berjuang untuk sehat. Mari kita konsultasi ke Dokter Ena, dokter ahli herbal, tempat saya berkonsultasi dan berobat sekarang. Dan maaf, ini bukan promosi, tapi saya bagi-bagi pengalaman kepada teman-teman yang senasib dengan saya. Terima kasih Dokter Ena, sehat selalu, amin. Terima kasih Bu Eti. Sebetulnya kalian bisa berobat ke siapapun, mintalah sama Allah. Allah yang akan memberikan ilham kepadamu untuk dipertemukan dengan obat yang pas untukmu. Jadi gitu ya guys. Semoga Allah mempertemukan kamu dengan apapun yang Dia kehendaki dan menuju kesembuhanmu. Teman-teman, ini ya Mbak, nanti balas aja tuh. Jangan lupa dengan testimoni, balas dulu aja. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri malam ini. Aku harus undur diri dulu. Nanti digantikan sama Mbak Getris. Mbak Getris nanti hadir. Tetap kalian bertanya dan jangan lupa besok ketemu aku di pagi hari di jam 9 sampai jam 12. Dan jangan lupa kalian follow supaya nanti ketika ingin ngikutin aku ternotifikasi kembali. Teman-teman, terima kasih ya. Jika ada kata-kata yang salah, aku mohon maaf. Dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk kalian, menginspirasi kalian untuk semakin memperjuangkan hidup sehat dan mengkampanyekan hidup sehat dan lebih menyukai dapurmu sendiri, apa yang ada di dapur. Terima kasih ya. Aku undur diri dulu, sampai ketemu besok. Dan mohon maaf lahir batin. Jangan lupa. Yuk Mbak, diganti dulu ya ke Mbak Getris. Terima kasih buat semuanya, terima kasih Mas Sarjono, terima kasih Mas Sarjono, teman-teman dari IG, dari Facebook.